Melayu tidak akan berubah. Melayu tidak jadi pengkhianat. Melayu tidak akan berubah pada konsisten awal gitu. Hai, hello guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, mari kita sama-sama doakan ya kepada saudara-saudara kita yang berada di Pulau Rempang. Semoga tabah dan semangat untuk berjuang mengekalkan ataupun mempertahankan tanah bumi milik bangsa Melayu ini guys ya. Sebab kita sudah tahu bahwa penduduk di sana itu mau direlokasi ataupun dipindahkan ke tempat yang lain. Bahkan di situ adalah tempatnya bangsa Melayu itu sendiri sebelum Indonesia merdeka. Bahkan sejak 1834 sudah ada di situ guys. Jadi siapa yang tidak marah di mana tanah hak milik kita ataupun tanah kelahiran ataupun tanah nenek moyang kita mau dirampas begitu saja guys. Jadi sangat sayang sekali ya, sangat sedih sekali bila kita melihat bangsa Melayu yang di sana ini seolah-olah dijajah di tanahnya sendiri. Apakah korban-korban dalam kejadian ini sebanding dengan proyek yang dikatakan untuk mendongkrak perekonomian? Ekonomi yang mana? Ekonomi yang hanya akan dinikmati oleh negara tanpa menyasar kepada rakyat biasa dan seolah menindas ataupun mengusir rakyat pribumi yang memang sudah jelas sejak sebelum Indonesia merdeka bangsa Melayu sudah ada. Dan menurut portal berita, penduduk warga di situ itu sudah mengajukan legalitas untuk bahwa ini adalah tanah mereka, tapi tidak kunjung datang ataupun tidak kunjung kesampaian untuk mempunyai legalitas tersebut. Malah ini PT yang cukup besar untuk investor yang mempunyai legalitas. Oke guys, mari sama-sama kita akan saksikan ya video tentang Pulau Rempang ini. Bismillah and play. Rempang, pulau di kota Batam, Kepulauan Riau. Di September 2023 terjadi bentrok di Pulau Rempang. Bentrok ini adalah akibat dari ribuan warga Pulau Rempang yang terancam digusur karena rencana pengembangan Rempang Eco City. Rempang Eco City ini bagian dari pengembangan Pulau Rempang oleh pemerintah pusat untuk menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata supaya Indonesia bisa bersaing dengan Singapura dan Malaysia. Potensi nilai investasi proyek Rempang ini mencapai 381 triliun rupiah. Pemerintah Indonesia juga punya target supaya pengembangan kawasan Rempang Eco City bisa menyerap sekitar 306.000 tenaga kerja sampai tahun 2080. Rencana investasi ke Pulau Rempang udah disetujui pemerintah Batam dari tahun 2004. Di 18 Juli 2023 lalu, ada perjanjian investasi sebesar 175 triliun dari Cina untuk proyek ini. Tertunda 19 tahun, proyek ini kemudian masuk daftar proyek strategis nasional tahun 2023. Menurut warga yang terdampak, penggusuran dan relokasi ini bisa bikin sejarah Rempang hilang. Program ini disebut bertentangan sama kawasan yang udah dihuni masyarakat adat dari 16 suku Melayu tua sejak 1834. Meskipun dijanjikan kompensasi menggiurkan sama pemerintah, warga tetap nggak setuju direlokasi karena alasan sejarah dan sosialisasinya dianggap tiba-tiba dan tidak transparan. Tanggal 7 September 2023, penolakan warga berujung bikin aparat menembakkan gas air mata. Ini buat warga termasuk siswa di Rempang mengalami luka-luka. 11 September 2023, masyarakat Rempang melakukan demo tolak Rempang Eco City di kantor BP Batam dan berujung ricuh. Gimana nih tanggapan kalian? Itu dia guys ya, sedikit informasi tentang Pulau Rempang. Dan ternyata perjanjian ini tuh sudah ada sejak tahun 2004. Bayangkan. Dan ini 2023 ini adalah untuk menggusur ataupun menertibkan penduduk setempat untuk direlokasi ataupun dibagi tempat yang baru. Ya apakah semudah itu? Dan perjanjian tersebut itu tanpa diketahui oleh pihak penduduk di sana gitu loh. Kok bisa tanpa persetujuan penduduk yang memang tinggal di situ? Apa karena mereka tidak punya legalitas atau gimana? Ya jelas pasti penduduk Pulau Rempang tidak akan setuju dengan relokasi ataupun dibagikan duit guys ya. Sebab memang itu adalah tanah nenek moyang. Masya Allah. Kalau mendengar cerita seperti ini sedih banget ya, sampai ada gas air mata loh. Apakah mau terjadi seperti di Kanjuruhan? Subhanallah, semoga aja tidak terjadi seperti di Kanjuruhan guys ya. Jadi kita akan gali lagi informasi tentang Pulau Rempang ini. Jadi sama-sama kita akan saksikan videonya lagi guys ya. Ini adalah Bapak Mahfud MD, itu hak perusahaan investor sejak tahun 2001-2002. Bayangkan guys, dan keributan bukan lagi soal sengketa tapi soal pengosongan. Nah kan, soal pengosongan
ataupun pengalihan penduduk daripada Pulau Rempang dialihkan gitu. Warga adat itu hak kami, warisan leluhur sejak Indonesia belum merdeka. Nah ini bener kan ya, sengketa Rempang kekeliruan pemerintah. Jadi sama-sama kita akan saksikan videonya seperti apa. Let's go. Banyak orang yang tidak tahu bahwa tanah itu, Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok. Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Ya, padahal SK haknya itu sudah dikeluarkan pada tahun 2001-2002 secara sah. Nah, ketika kemarin pada tahun 2022 investor akan masuk, yang pemegang hak itu datang ke sana, ternyata tanahnya sudah ditempati. Maka kemudian diurut-urut ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian LHK. Nah, lalu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak karena investor akan masuk. Nah, proses pengosongan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan, bukan hak atas tanahnya, ya, bukan hak guna usahanya, bukan hak, tapi proses, karena itu sudah lama kan, udah belasan tahun orang di situ, tiba-tiba harus pergi misalnya. Meskipun menurut hukum kan tidak boleh, karena itu ada haknya orang kecuali lewat dalam waktu tertentu yang lebih dari 20 tahun. Banyak orang yang tidak tahu bahwa ini penjelasannya pun seperti ini pula guys ya. Apakah sebelum 2002 itu tidak ada penduduk di sana? Ya pasti ada lah kan ya. Coba kalian yang tahu tentang ini silahkan komen di bawah guys ya. Sebab ini seolah-olah bahwa sebelum tahun 2002 itu tidak ada penduduk, dan setelah tahun 2004 ditinggal lagi sampai 19 tahun itu ada orang di situ gitu guys. Baru ada ini pengosongan dan ini menjadi keributan di sana. Kan tidak mungkin juga kan guys ya. Sebab Pulau Rempang ini sudah dihuni sejak 1834 dan tanah itu menjadi hak investor ini sejak tahun 2001, 2002, dan keributan bukan lagi soal sengketa tapi soal pengosongan. Wah, ini penduduk takkan tidak dibagi tahu ataupun tidak dikasih tahu waktu tahun ini ya, 2001, 2002. Apakah karena tidak mempunyai legalitas kependudukan atau gimana ini? Aduh, sedih guys ya. Oke guys, di sini ada salah satu video lagi ya, yaitu bangsa Melayu yang memang mempertahankan hak mereka guys ya. Lihat nih, orasi Banglong yang menggelegar membangkitkan semangat juang Batam Senin 11 September 2023 ini di kantor BP Batam ya. Jadi sama-sama kita akan saksikan, dengarkan seperti apa. Bismillah, play. Menyuarakan suara orang kampung kami. Benar betul. Sekarang Pak Habibie sudah datang di depan kita. Apakah dia sudah bisa memberikan solusi yang tepat untuk kita? Rupanya Pak Rudi, dia takut sama tekanan dari pusat. Takut sama tekanan presiden. Takut sama tekanan menteri. Perhatikan, ini tanah kami. Kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian. Rupanya kalian semua diberikan mata oleh Allah, oleh Tuhan, tapi mata itu buta. Tidakkah mata hati kalian melihat kondisi rakyat kalian? Ya, ya. Datuk nenek moyang kami, ya, di alam kubur itu menangis. Jadi para pihak kepolisian, kepada pihak kepolisian, lepaskan 8 anak kami yang ditahan segera. Ya, boleh. Hentikan intervensi.
berapi-api lah pastinya guys ya. Abang Long ini Abang Long katanya guys ya, Abang Long, dan di sini memakai tanjak semua ya. Jadi orang Melayu semua keluar guys ya untuk mempertahankan hak mereka, tanah nenek moyang mereka guys. Jadi kita tengok lagi, ada satu lagi video nih. Melayu tidak akan berubah ya. Tuntutan mereka tidak akan berubah, tetap menolak relokasi. Oke, play. Tidak akan berubah. Melayu tidak jadi pengkhianat. Melayu tidak akan jadi pengkhianat. Tidak akan berubah pada konsisten awal gitu. Ingat itu. Kami tidak dikatakan pengkhianat selagi ini tidak berubah. Ini tidak akan berubah. Kami yakin itu. Semua akan kami kasih ulang. Dan semua kawan-kawan harap bersama. Bener. Semua aspirasi kawan-kawan di 16 titik kampung 16 titik akan kami perjuangkan. Akan kita perjuangkan bersama. Amin. Semangat bang. Melayu tidak. Jadi di Pulau Rempang ini ada 16 titik kampung guys. Jadi cukup besar banget kan ya. Jadi ini adalah tanah nenek moyang gitu loh. Jadi kalau terus dirampas, diambil ya sakit banget kan ya rasanya ya. Jadi kita tengok lagi guys, ada lagi nih. Kami mau dihambus, kami sebagai masyarakat Melayu mau dihambus dari Rempang Galang. Jadi itu apa kami diakui oleh negara kalau macam ini? Jadi intinya gini, kita di orang Melayu sangat menghormati apa bentuk perjanjiannya, apa bentuk komunikasi. Tapi ingat, jangan sampai kita ini istilahnya melampaui batas. Ingat, kalau sudah melampaui batas, kekuasaan, pemerintahan, kekuatan sehebat apapun pasti tumbang. Ini sudah janji Allah. Janji Allah tidak akan pernah. Ingat, ada kekuasaan Melayu orangnya kera di hutan disusui, anak di rumah mati kelaparan. Apakah itu tidak bisa mengkiaskan betapa baiknya orang Melayu? Berbuat baik, berpada berbuat jahat jangan sekali. Jangan sampai dipaksakan kita orang Melayu ini menjadi jahat. Betul kan dah? Ya, iya. Jangan dipaksakan kami orang Melayu menjadi brutal. Jangan paksakan kami menjadi anarkis. Ibu bayangkan kejadian Bung Tomo dulu. Apa masalahnya? Negara mau diserahkan kepada penjajah Belanda Inggris. Ini kami negara, rakyat kami kampung-kampung mau diserahkan kepada investor Cina, investor asing. Tuh guys ya, pepatah Melayu ya. Kera di hutan disusui, tapi anak di rumah kelaparan, mati kelaparan. 16 titik kampung tua di Rempang Galang akan digusur untuk pengembangan kawasan industri besar hilirisasi panel surya. Kalau mendengar kata-kata Abang Long ini kita semangat kita lebih kuat lagi ya guys ya. Tapi sayang banget waktu ini tuh langsung Abang Long itu kena tangkap guys. Kau salah. Apa kamu kasar sama aku? Siapa yang dia Nih guys, akhirnya Abang Long ditangkap ya. Mungkin boleh dikatakan menjadi provokasi gitu guys. Menurut undang-undang lah ya, ini undang-undang kepolisian. Padahal beliau berjuang untuk mengekalkan hak nenek moyang ataupun hak mereka sendiri. Masya Allah. Di atas kalian itu ada yang lebih tinggi Tuhan. Di atas kalian itu masih ada yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Masya Allah, terbaik Abang Long. Semoga Abang Long ini diberikan kesehatan ya di dalam sana, dan semoga cepat keluar ya guys ya. So ya guys, demikianlah ya. Sangat sedih sekali bila kita melihat saudara-saudara Melayu kita yang dimana itu adalah tanah mereka sendiri ataupun tanah nenek moyang sendiri, tapi harus pergi dari situ. Dan pejuang Melayu gitu ya, Abang Long tadi, tapi akhirnya kena tahan. Kita pun tak tahu di dalam macam mana. Semoga ada pengacara yang handal untuk melindungi ataupun membebaskan Abang Long ini ya, sebab itu adalah salah satu pejuang bro. Dia berorasi, berani berjuang, berani berbicara di depan, yang paling depan. Jadi support guys, mari kita sama dukung, mari kita sama doakan Abang Long ini ya, dan teman-temannya yang mungkin kena tahan juga. Semoga ada jalan agar beliau bisa keluar dan bisa berorasi lagi, mempertahankan hak Melayu ini guys ya. Hak tanah Melayu ataupun hak tanah nenek moyang ini guys. Saya pun melihat berita-berita seperti ini agak gimana guys ya, agak tersentuh, sedih gitu loh. Coba bayangin itu rumah kita, tiba-tiba ada orang datang ngambil rumah kita dan kita disuruh keluar. Ya memang kalau kita lihat berita ini akan direlokasi dan dibagikan tanah dan juga dibagikan uang gitu guys ya.
Tapi ini tempat tinggal kita loh, kita mencari rezeki juga di situ. Dan penduduk Pulau Rempang ini adalah sebagian nelayan gitu guys ya. Kalau dipindahkan kan otomatis dia akan bingung juga mencari pekerjaan yang baru dan lain sebagainya. Sedih guys, sedih. Ya pembangunan itu juga penting ya sebenarnya untuk menjadi industri ataupun negara maju ya. Ya untuk mendirikan pabrik besar ini juga membantu sebenarnya guys ya, membantu penduduk setempat juga. Tapi ya jangan kayak gini lah caranya ya. Yang harus transparan gitu loh. Yang harus transparan, penduduk tahu ya asal mulanya seperti apa. Tiba-tiba suruh pergi dari situ dan direlokasi untuk pengosongan. Bayangkan guys, siapa yang tidak marah? Orang awam pun marah kan melihat ini. Jadi kita akan pantau terus ya kasus ini seperti apa. Besok kita akan tengok lagi video-video daripada netizen ataupun video-video perkembangan di sana seperti apa guys. Semoga para bangsa Melayu di sana mendapatkan haknya kembali gitu loh. Jadi ini bukan tentang nilai uang guys ya. Ini adalah tentang nilai sejarah. Sejarah nenek moyang kita sebelum Indonesia merdeka aja itu sudah ada di situ gitu. Jadi mereka tidak ikhlas untuk diberikan kepada investor Cina dan didikan industri guys ya. So apapun berikan pandangan terbaik kalian, silahkan drop komen di bawah. Jadi mari sama-sama kita berdoa agar bangsa Melayu ini tidak terjajah ataupun tidak guys ya, tidak dizolimi di negara sendiri guys ya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayu tidak akan hilang di